dalam beberapa hari terakhir, terutama sejak awal Agustus, mungkin sering mampir di halaman media sosial kita. Reproduksi video-video demonstrasi yang entah kapan, mungkin tahun lalu, mungkin beberapa tahun lalu, kemudian diproduksi dan diposting hari ini dengan caption seolah-olah demonstrasi itu terjadi hari ini. Kira-kira captionnya, mana media-media kok nggak pernah memberitakan demo sebesar ini? Oh, media-media sudah dibungkam oleh penguasa sehingga tidak muncul berita demo seperti ini. Hanya media luar negeri yang bisa yang mau memberitakan demo sebesar ini. Dan itu diposting oleh banyak sekali akun. Nggak cuma 1-2 akun, tapi banyak sekali akun untuk memunculkan fear mongering, untuk memunculkan ketakutan, supaya suasananya terbawa. Dan orang-orang yang tidak tahu, orang-orang yang tidak tahu, mudah sekali terprovokasi untuk, oh ada demonstrasi sebesar ini. Padahal tidak ada kejadian apa-apa. Atau bahkan marak juga, makin kesini makin marak pelintiran-pelintiran terhadap atau potongan-potongan terhadap statement pejabat publik. Yang terakhir menjadi korban itu Menko Pangan Zulkifli Hasan. Tiba-tiba ada potongan video dia dengan sangat pendek. Ya kalau menanam padi tidak menguntungkan ya tanam sawit aja. Dipotong segitu aja sehingga menimbulkan kemarahan orang yang membaca dan menonton video itu. Padahal sesungguhnya Menko Pangan sedang menjelaskan kejadian di tahun-tahun yang lalu yang menyebabkan kita tidak kunjung bisa berhasil mencapai ketahanan pangan. Kenapa? Karena harga komoditas pertanian terutama padi tidak menguntungkan buat petani. Sehingga petani merasa ya tidak perspektif untuk terus menanam padi. Ya kalau nggak nanam padi ya akhirnya nanam yang lain aja. Konteks itu sekarang sering dipotong, dihilangkan, atau bahkan sengaja dikaburkan supaya apa? Supaya orang marah terhadap pejabat tertentu. Dan korbannya bukan hanya Zulkifli Hasan. Menurut saya ini korban terakhir yang saya lihat nih. Sampai hari ini pelintiran-pelintiran terhadap pejabat publik. Ada juga muncul hoax segitunya ya. Istana cari uang, pemerintah cari uang dengan mengadakan war ticket untuk hadir dalam perayaan 17 Agustus di istana. Padahal war ticket yang dimaksud itu semua gratis. Cepat-cepatan aja buat dapat tiket agar bisa hadir dalam perayaan 17 Agustus di istana karena tempatnya terbatas. Tapi dengan tega, saya yakin itu juga dengan sengaja memframing kemarahan. Ini manual book-nya kan manual book yang sama. Manual book memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Manual book untuk memanipulasi emosi masyarakat. Dan manual book untuk merusak rasa percaya masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Ini manual book yang sama yang dilakukan oleh Tommy Robinson. Dan kita harus waspada. Masyarakat, pemerintah, seluruh warga negara harus waspada dengan upaya provokasi, propaganda yang hari ini memang tampak sangat bebas beredar di media sosial kita. Nyaris tanpa saringan, dan ini kita harus punya kesadaran baru nih. Dan kita harus segera mendorong nih. Jangan sampai juga kemudian kita membiarkan keadaan yang katanya dalam tanda kutip bebas, tapi kemudian menuju kondisi chaotic digital. Digital chaotic, kondisi chaos digital yang mungkin saja nanti bisa bertransformasi menjadi ketidakteraturan dan ketidaktertiban di dunia nyata. Nah ini yang harus kita renungkan. Di Inggris, OSA ini juga menimbulkan pro kontra. Tetap saja ada aktivis-aktivis yang menyatakan diri sebagai aktivis demokrasi, pro-demokrasi yang menolak penerapan OSA ini. Atas dasar ini pembungkaman terhadap kebebasan berekspresi. Dan dia nggak sadar. Dan nggak mau tahu bahwa negara dia bisa terperosok ke dalam kehancuran gara-gara sesuatu yang mereka bilang sebagai sebuah kebebasan. Semoga kita semua bisa belajar dari kejadian yang pernah terjadi di negara maju, di negara yang literasinya tinggi, di negara yang warga negaranya pendidikannya jauh lebih tinggi daripada kita. Bisa seperti itu. Apalagi kita. Ayo kita renungkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.